Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Adnin dari Prodi Kesehatan Gigi D3 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Mengunyah Satu Sisi Terhadap Kondisi Kesehatan Gigi. Yang pertama ada latar belakang. Kesehatan gigi dan mulut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, namun sering dipengaruhi oleh kebiasaan yang tidak disadari. Salah satunya, mengunyah makanan hanya pada satu sisi rahang. Kebiasaan ini terjadi karena rasa tidak nyaman pada salah satu sisi gigi. Jika diteruskan secara terus-menerus, hal ini dapat menyebabkan beban kunyah yang tidak seimbang. Sisi yang sering digunakan akan mengalami tekanan berlebih, sedangkan sisi lainnya cenderung mengalami penumpukan plak. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan gigi. Lalu, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebiasaan mengunyah satu sisi pada responden. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi kesehatan gigi pada responden. Lalu yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kebiasaan mengunyah satu sisi dengan kondisi kesehatan gigi? Lalu yang keempat, faktor apa saja yang melatar belakangi responden memiliki kebiasaan mengunyah satu sisi? Lalu yang kelima, bagaimana perbedaan kondisi kesehatan gigi antara sisi yang sering digunakan mengunyah dan sisi yang jarang digunakan? Lalu ada pula tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui hubungan kebiasaan mengunyah satu sisi dengan kondisi kesehatan gigi pada responden. Lalu tujuan khusus terbagi menjadi 5. Yang pertama, mendeskripsikan kebiasaan mengunyah satu sisi yang dilakukan oleh responden. Yang kedua, menggambarkan kondisi kesehatan gigi pada responden. Lalu yang ketiga, menganalisis hubungan antara kebiasaan mengunyah satu sisi dengan kondisi kesehatan gigi. Lalu yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya kebiasaan mengunyah satu sisi pada responden. Lalu yang kelima, membandingkan kondisi kesehatan gigi antara sisi rahang yang sering digunakan mengunyah dan sisi yang jarang digunakan untuk mengunyah. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang kesehatan gigi, khususnya terkait kebiasaan mengunyah satu sisi. Lalu secara praktis, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebiasaan mengunyah yang seimbang, serta menjadi bahan edukasi bagi tenaga kesehatan dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Lalu, kebiasaan mengunyah satu sisi. Mastikasi atau proses mengunyah merupakan tahap awal dalam pencernaan yang normalnya dilakukan secara seimbang menggunakan kedua sisi rahang. Hal ini penting untuk menjaga distribusi beban kunyah tetap merata serta mempertahankan kesehatan gigi dan jaringan sekitarnya. Namun, pada beberapa individu, proses mengunyah cenderung dilakukan hanya pada satu sisi rahang. Kebiasaan ini biasanya terjadi karena adanya gangguan seperti nyeri, gigi berlubang, atau karena kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk sejak dini atau sejak lama. Jika berlangsung secara terus-menerus, kebiasaan ini dapat memengaruhi keseimbangan fungsi rahang dan kesehatan gigi secara keseluruhan. Lalu, mekanisme distribusi beban mastikasi. Dalam kondisi normal, tekanan yang dihasilkan saat mengunyah akan didistribusikan secara merata ke kedua sisi rahang. Distribusi beban yang seimbang ini penting untuk menjaga kekuatan gigi, kesehatan jaringan penyangga, serta kestabilan sandi rahang.
Namun, pada kebiasaan mengunyah satu sisi, beban kunyah menjadi tidak merata dan cenderung terpusat pada satu sisi saja. Sisi yang lebih sering digunakan akan menerima tekanan yang lebih besar secara terus-menerus. Sedangkan sisi yang jarang digunakan menjadi kurang aktif. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi keseimbangan keseimbangan fungsi rahang, tetapi juga dapat mengurangi proses pembersihan alami pada sisi yang jarang digunakan. Jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama, ketidakseimbangan ini dapat berdampak pada kesehatan gigi dan jaringan sekitarnya, sehingga penting untuk menjaga pola pengunyahan yang seimbang. Lalu, keausan gigi. Keausan gigi atau attrition merupakan kondisi berkurangnya jaringan keras gigi yang terjadi akibat gesekan antara gigi selama proses mengunyah. Dalam batas tertentu, keausan ini masih dianggap normal sebagai bagian dari proses alami seiring bertambahnya usia. Namun, pada individu yang memiliki kebiasaan mengunyah satu sisi, keausan gigi dapat terjadi lebih cepat dan tidak merata. Sisi yang lebih sering digunakan akan menerima tekanan yang lebih besar secara terus-menerus, sehingga permukaan gigi menjadi lebih cepat menipis dan mengalami perubahan. Perbedaan tingkat keausan antara sisi kanan dan sisi kiri gigi dapat menjadi tanda adanya kebiasaan mengunyah satu sisi. Jika kondisi ini dibiarkan dalam jangka panjang, dapat memengaruhi fungsi pengunyahan serta kesehatan gigi secara keseluruhan. Lalu, indeks plak dan kebersihan gigi. Plak merupakan lapisan tipis yang terdiri dari kumpulan bakteri yang menempel pada permukaan gigi. Jika tidak dibersihkan dengan baik, plak dapat menjadi penyebab utama terjadinya karies dan penyakit pada jaringan periodontal. Untuk menilai tingkat kebersihan gigi, biasanya digunakan indeks seperti OHIS yang mengukur jumlah debris dan kalkulus pada gigi. Kebiasaan mengunyah satu sisi dapat memengaruhi kebersihan gigi secara tidak langsung. Pada sisi yang sering digunakan, proses mengunyah membantu pembersihan alami melalui gesekan makanan dan produksi saliva. Sebaliknya, pada sisi yang jarang digunakan, proses pembersihan ini menjadi kurang optimal sehingga plak lebih mudah menumpuk. Jika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan penurunan kebersihan gigi dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mulut. Oleh karena itu, keseimbangan dalam proses mengunyah juga berperan dalam menjaga kebersihan gigi. Lalu, hubungan kebiasaan mengunyah satu sisi dengan kesehatan gigi. Kebiasaan mengunyah satu sisi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penggunaan rahang saat proses mastikasi. Sisi yang lebih sering digunakan akan menerima tekanan yang lebih besar sehingga berisiko mengalami keausan gigi yang lebih cepat. Sebaliknya, sisi yang jarang digunakan cenderung kurang mendapatkan pembersihan alami saat mengunyah, sehingga lebih mudah terjadi penumpukan plak. Kondisi ini dalam jangka panjang dapat memengaruhi kebersihan gigi dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan mulut. Dengan demikian, kebiasaan mengunyah satu sisi diduga memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan gigi secara keseluruhan. Lalu, kita masuk di kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara kebiasaan mengunyah satu sisi dengan kondisi kesehatan gigi. Kebiasaan mengunyah satu sisi sebagai variabel independen diduga memengaruhi kondisi gigi, khususnya keausan gigi, dan tingkat kebersihan gigi sebagai variabel independen. Kebiasaan tersebut dapat menyebabkan distribusi beban kunyah menjadi tidak seimbang. Sisi yang sering digunakan akan mengalami tekanan berlebih yang dapat memicu keausan gigi, sedangkan sisi yang jarang digunakan berisiko mengalami penumpukan plak karena kurangnya pembersihan alami. Dengan demikian, kerangka konsep ini menunjukkan adanya hubungan antara pola mengunyah dengan kondisi kesehatan gigi.
Lalu, hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan dalam penelitian dan masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan serta analisis data. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan adalah adanya hubungan antara kebebasan mengunyah satu sisi dengan kondisi kesehatan gigi, khususnya keutuhan gigi dan indeks plak. Dengan kata lain, kebebasan tersebut diduga dapat memengaruhi kesehatan gigi responden. Lalu, metode penelitian. Jenis dan waktu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observational analitik dengan desain cross-sectional. Artinya, penelitian dilakukan dengan mengamati hubungan antara kebebasan mengunyah satu sisi dengan kondisi kesehatan gigi dalam satu waktu pengamatan. Penelitian ini dilaksanakan di klinik gigi sebagai lokasi pengambilan data. Pemilihan tempat ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian agar memudahkan dalam pemeriksaan kondisi gigi responden. Penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Februari 2026. Lalu, variabel dan definisi. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah kebiasaan mengunyah satu sisi, yaitu kecenderungan seseorang menggunakan satu sisi rahang saat mengunyah. Sedangkan variabel dependen adalah kondisi kesehatan gigi yang meliputi keutuhan gigi dan kebersihan gigi yang diukur menggunakan indeks plak. Setiap variabel diukur menggunakan alat tertentu seperti kuesioner untuk kebiasaan mengunyah dan pemeriksaan klinis seperti indeks OHIS untuk menilai kondisi gigi. Pengukuran ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih jelas dan terarah. Lalu ada instrumen, prosedur, dan analisis data. Gigi yang tidak sehat biasanya berlubang, rapuh, dan menimbulkan bau mulut, sakit, dan dapat mengganggu proses makan serta kesehatan tubuh. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen, yaitu kuesioner untuk mengetahui kebiasaan mengunyah responden serta alat pemeriksaan gigi untuk menilai kondisi kesehatan gigi termasuk indeks plak. Prosedur penelitian dimulai dari penentuan sampel sesuai kriteria. Kemudian, responden diberikan penjelasan dan diminta mengisi kuesioner. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan gigi bersihan gigi dan hasilnya dicatat, lalu datanya diolah. Dan data yang diperoleh kemudian melalui tahap pengolahan seperti editing, coding, dan tabulasi. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif dan analisis bivariat menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan antara variabel. Selama penelitian, peneliti juga memperhatikan aspek etika seperti persetujuan responden, menjaga kerahasiaan data, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, hanya itu saja dari hasil presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.